Hello, sahabat Jari Pelawi Chess. Ketemu lagi di pertandingan spektakuler. Mereka kalau bertemu teman-teman pasti saling serang. Siapa lagi kalau bukan Magnus Carlsen versus Daniil Dubov. Pertandingan ini berlangsung pada Mr. Doji Invitational 2022. Pertahanan Sisilia terlihat di papan. Saya akan memberikan analisis sesederhana mungkin teman-teman agar kalian mendapatkan ilmunya. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Daniil Dubov memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Magnus Carlsen membalas pion C5. Terjadilah pembukaan pertahanan Sisilia di papan. Putih kuda C3 dan hitam pion H5. Luar biasa teman-teman. Jarang terjadi dengan langkah berikutnya yang dilakukan oleh hitam. Dampaknya apa? Kita akan pelajari. Putih kuda G3, lalu hitam pion E6. Jelas terlihat ya, agar gajah bisa keluar untuk persiapan rokade sayap raja. Dubov menaikkan pion ke B3, persiapan gajah ke B2. Setelah kuda ke C6, jelas gajah ditempatkan ke B2. Next, hitam menaikkan pion G2 langkah teman-teman. Langkah luar biasa, walaupun terancam benteng apabila ini kuda ya ke B5. Di sini langsung ditutup oleh pion E5. Lihat teman-teman, Dubov menaikkan gajah ke C4. Berupaya agar perwiranya dapat aktif ya, langsung menyerang. Dan di sini Magnus Carlsen menaikkan pion D1 langkah. Rokade sayap raja telah terjadi oleh Dubov. Balasan dari Magnus Carlsen melihat langkah ini teman-teman. Menaikkan pion A1 langkah mengancam kuda. Tetapi bila kita berandai teman-teman, kondisi seperti ini kenapa dia tidak mengancam posisi kuda? Maka jelas putih akan menaikkan pion F2 langkah. Apabila pion pukul kuda, di sini putih akan memukul pion yang ada di E5. Apabila pion dipukul dengan pion, maka benteng akan memukul pion yang ada di F7. Ini unggul putih teman-teman. Walaupun kalah satu perwira, dengan kondisi seperti ini diagonal akan terbuka untuk menyerang raja hitam. Maka dari itu, Magnus Carlsen merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Magnus Carlsen tidak mengancam kuda yang ada di H3, tetapi kuda yang ada di B5. Langkah berikutnya Dubov dengan kondisi seperti ini. Menurunkan kuda ke C3. Next, kita pelajari teman-teman. Teman-teman kita pelajari. Putih sebenarnya ada langkah terbaik, memukul pion dengan kuda. Apabila menteri memukul kuda, maka jelas kuda akan menempatkan ke C7, posisi skak dan mendapatkan benteng. Hal ini tidak dilakukan oleh Daniil Dubov. Satu langkah lagi teman-teman. Kuda tidak dipukul dengan menteri, tetapi kuda dipukul dengan pion. Maka tetap masih diuntungkan oleh putih. Posisi mengancam menteri, jelas. Menteri menempatkan ke F6, lalu kuda memukul benteng. Bila dilanjut, menteri pukul kuda, dan putih di sini akan memukul pion. Di sini teman-teman diagonal petak hitam dan diagonal petak putih yang dimiliki oleh gajah sangat baik teman-teman. Langkah ini seharusnya bisa diambil oleh putih, tetapi ada mungkin pemikiran lain dari Daniil Dubov, sehingga dia tidak memakan pion yang ada di G5 dengan kuda, melainkan dia menurunkan kuda ke C3. Magnus Carlsen melihat peluang teman-teman. Bedanya setelah kuda di C3, ini teman-teman. Dari yang perbandingan yang pertama, gajah yang ada di B2 sudah tertutup oleh kuda, maka pion langsung memukul kuda yang ada di H3. Magnus Carlsen melihat itu teman-teman. Di sini posisi pion dipukul oleh gajah. Kita berandai dalam perandaian, kenapa pion tidak pukul pion? Jelas, langsung dipukul oleh kuda dan mengancam gajah. Karena posisi gajah yang dimiliki oleh putih sudah tertutup oleh kuda. Jadi tidak ada lagi yang bisa memukul kuda yang ada di E5. Nah, dengan kondisi seperti ini pun apabila pion di D, maksudnya pion ke D4 mengancam kuda, tetap teman-teman. Kuda akan menyederhanakan permainan. Terjadi pertukaran perwira. Dan di sini hitam sangat unggul. Walaupun kuda ditempatkan lagi ke D5, ada gajah ke G7. Di sini hitam pasti unggul teman-teman dengan kondisi seperti ini.
Tapi kita kembali ke partai asli. Ya, teman-teman, setelah Magnus Carlsen memukul kuda yang ada di H3, langkah Daniel Dubov sepertinya hanya bisa bertahan dengan kondisi memukul pion dengan gajah. Walaupun terlihat seperti terancam karena ada open skak, yaps, pion memukul dan skak. Tapi di sini ancaman bagi hitam tidak sangat berbahaya ya teman-teman. Raja bisa naik ke G6 dan kuda bisa keluar ke D5 membuka gajah agar bisa menjaga posisi pion yang ada di E5. Magnus Carlsen dapat obatnya teman-teman. Walaupun menteri sudah ditempatkan ke F3, ada ancaman skak. Tapi di sini langkah luar biasa gajah dikeluarkan karena gajah petak hitam itu diancam 2 kali oleh menteri dan benteng. Ada perlindungan dari benteng hitam. Menteri bergeser dan skak, langsung Magnus Carlsen menyederhanakan permainan, disambut oleh Dubov. Setelah raja pukul menteri, kuda mencakar benteng dan gajah. Itu dibiarkan oleh Magnus Carlsen. Dan putih tidak pukul benteng, melainkan pukul gajah. Posisi skak, raja mundur ke G6. Putih menaikkan benteng ke F3. Berharap bisa menumpuk nantinya ya, melihat situasi. Dan hitam mengancam kuda. Lalu benteng bergeser posisi skak, dan raja bergeser ke F6, mengancam kuda. Kuda naik, mengancam benteng. Langkah Magnus Carlsen simpel saja, benteng bergeser ke jalur F. Lihat teman-teman, setelah kondisi benteng ditempatkan ke jalur F oleh putih, jelas raja mundur ke E7. Menutup pergerakan benteng oleh kuda, dan di sini raja lagi-lagi bergeser karena diancam oleh kuda teman-teman. Perhatikan teman-teman, hitam telah unggul 1 perwira. Walaupun pion dipukul oleh benteng, kuda berkesempatan untuk naik ke depan, membantu penyerangan. Raja mundur, langsung saja Magnus Carlsen menyederhanakan permainan, memukul benteng dengan benteng dan benteng dipukul oleh raja. Langkah berikutnya, sudah pasti kita memasuki babak endgame teman-teman. Setelah hitam, raja ke E6, lalu putih pion ke C3. Langkah rapi, karena sudah memasuki langkah endgame ya. Hitam pion B5. Coba teman-teman perhatikan. Kita fokus ke hitam atau Magnus Carlsen, kuda manuver ke G8. Dan putih menaikkan pion, mengajak pertukaran. Diabaikan oleh Magnus Carlsen, kuda ke F6, melindungi pion. Lalu putih, pion D3. Lihat teman-teman, Magnus Carlsen melakukan langkah demi langkah untuk mengunci perwira putih. Lihat dengan kondisi seperti ini, kuda terancam. Dia manuver kembali ke E8. Lalu putih pukul pion dengan pion dan jelas terjadi pertukaran pion. Unggul 1 perwira dimiliki oleh hitam. Kuda datang dan kuda menyambutnya, mengajak pertukaran. Tapi di sini Dubov melindungi kuda dengan benteng. Jelas teman-teman, gajah ditempatkan ke jalur C5 mengambil diagonal. Yaps, putih menaikkan raja ke E2 dan benteng naik 1 langkah. Ada langkah tempo dilakukan oleh Magnus Carlsen dan terjebak Dubov menaikkan pion H dan kali ini mengunci perwira putih. Kuda mundur, mengancam posisi pion yang ada di H5, langsung benteng pukul benteng. Jelas, raja pukul benteng, dan kuda melindungi pion. Jika teman-teman perhatikan langkah yang dilakukan oleh hitam mengunci perwira putih. Dengan kondisi kuda mengancam posisi pion H4, jelas raja akan melindunginya. Raja tidak bisa bergerak, 1 poin. Raja hitam bergeser ke jalur D6. Lalu di sini hitam akan mengaktifkan kudanya untuk mengambil pion yang ada di D3. Putih hanya bisa melangkah ataupun Daniel Dubov memainkan gajah. Lalu pion dinaikkan, menjaga pion, dan di sini lagi-lagi Magnus Carlsen berupaya untuk mengambil pion yang ada di D3. Lihat teman-teman. Setelah hitam menempatkan kudanya ke C5, tidak ada yang bisa melindungi pion yang ada di D3. Kuda tidak bisa menjaga dan gajah tidak bisa menjaga, apalagi raja. Hanya bisa menemani pion yang ada di H4. Di sini Daniel Dubov menyerah. Apabila kita lanjut, kalian juga sudah bisa tahu hasilnya teman-teman. Unggul 1 perwira dengan hal posisi seperti ini tidak akan mungkin putih bisa remis, apalagi menang.
kecuali hitam bermain ngaco atau ngawur, teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Dari awal kita menyaksikan putih agresif menyerang, bagaimana Magnus Carlsen menghalaunya dan merubah keadaan. Saya telah melakukan analisis sesederhana mungkin agar kalian bisa dapat ilmunya dan bisa menerapkannya saat kalian bermain. Dukung channel ini, teman-teman. Tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya akan memberikan pertandingan-pertandingan dunia dan menganalisisnya sesederhana mungkin. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.